Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita langsung bahas materi yang menarik banget nih dari Anda. Siap. Khususnya bab 19 ya, tentang terapi peningkat otak. Betul sekali. Topik yang lagi banyak dibicarakan. Kita bakal coba kupas nih beberapa pendekatan yang cukup bikin kaget loh. Ini bukan lagi soal pil atau suplemen biasa yang mungkin Anda udah sering dengar. Ya, ini udah beda levelnya. Ini tentang teknologi yang dulu mungkin kayak fiksi ilmiah aja rasanya. Tapi sekarang ini nyata. Dan udah dipakai juga ya? Iya, dipakai buat bantu fungsi otak sama memori kita. Penting banget itu. Jadi, mari kita lihat bareng-bareng ya, apa aja sih pilihannya berdasarkan sumber Anda ini, terus gimana cara kerjanya. Siap? Siap. Mari kita mulai. Oke, yang pertama dibahas di sini terapi oksigen hiperbarik, HBOT. Ya, HBOT. Namanya aja udah kedengeran canggih gitu ya, kayak di film-film. Tapi ini terapi medis beneran. Intinya apa sih kalau dari materi ini? Intinya sebenarnya simple, tapi dampaknya bisa signifikan. Jadi Anda itu masuk ke ruangan khusus. Oke. Terus di dalam ruangan itu, Anda hirup oksigen murni, 100% oksigen. Oksigen murni ya? Iya. Nah, yang bikin dia hiperbarik itu tekanannya. Tekanan udara di dalamnya itu ditingkatin. Ditingkatin. Seberapa tinggi? Biasanya 1,5 sampai 3 kali lebih tinggi dari tekanan udara normal kita. Tujuannya, biar lebih banyak oksigen yang larut ke darah. Oh, jadi dipaksa masuk gitu ya oksigennya? Bisa dibilang gitu. Jadi nggak cuma yang diikat sama sel darah merah aja, tapi larut juga di cairan tubuh lain. Jauh lebih banyak dari biasanya. Jadi kuncinya di tekanan tinggi itu ya, yang mendorong oksigen masuk lebih banyak. Betul. Terus gimana oksigen ekstra ini bisa secara spesifik bantu otak? Kan otak emang butuh oksigen, tapi bedanya apa sama napas biasa? Kok bisa lebih ngefek? Nah, pertanyaan bagus itu. Jadi, oksigen ekstra yang kedorong masuk ini kayaknya dia memicu serangkaian efek biologis yang bagus buat badan. Efek biologis, contohnya. Materi Anda nyebutin beberapa nih. Dia bisa merangsang pelepasan faktor pertumbuhan sama sel induk. Sel induk, wah. Itu kan penting buat perbaikan jaringan ya. Termasuk bikin pembuluh darah baru di otak. Namanya angiogenesis. Oke, pembuluh darah baru. Terus, oksigen tinggi juga punya efek anti-inflamasi, anti-peradangan. Bisa juga bunuh beberapa jenis bakteri yang nggak suka oksigen. Bakteri anaerob itu ya? Tepat. Dan bahkan, ini menarik, bisa bantu mitokondria kita kerja lebih efisien. Mitokondria, si pabrik energi sel itu kan? Betul sekali. Jadi, bukan cuma nambah bahan bakar, tapi juga kayak memicu proses perbaikan sama optimalisasi kerja sel. Menarik. Jadi efeknya tuh berlapis ya, nggak cuma satu jalur aja. Iya, makanya potensinya luas. Pantesan ini di materi Anda disebutin banyak banget kondisi yang diteliti pakai HBOT ini. Bisa disebutin lagi beberapa? Betul, potensinya cukup beragam. Sumber Anda nyatat studi penting dari Taiwan. Taiwan ya? Gimana tuh? Itu nunjukin pembalikan kerusakan otak pada pasien keracunan karbon monoksida, CO. Wah, itu kan bahaya banget ya CO. Bisa permanen kerusakannya. Iya, makanya studi itu penting. Nah, selain itu, lagi dijajaki juga buat pemulihan dari cedera kepala, TBI, terus stroke. Stroke juga bisa. Lagi diteliti potensinya. Terus kondisi nyeri kronis kayak fibromialgia, terus sebagai terapi pendukung buat penyakit Lyme. Lyme, oke. Terus buat percepat penyembuhan luka bakar, luka diabetes, bahkan kondisi autoimun kayak multiple sclerosis sama penyakit radang usus. Banyak banget ya. Ada juga eksplorasi buat kondisi kayak autisme sama cerebral palsy. Tapi ini biasanya perlu penelitian lebih lanjut dan kadang masih kontroversial. Oke. Ngomong-ngomong soal fungsi kognitif atau memori, ada contoh spesifik gak di materi ini? Yang bikin lebih kebayang gitu dampaknya? Ada 2 contoh menarik yang disebutin. Pertama, studi pada veteran militer AS. Para veteran ya? Kenapa mereka? Mereka banyak yang kena TBI, cedera otak traumatis sama PTSD. Nah, kondisi ini sering bikin aliran darah ke beberapa area otak itu turun. Masuk akal. HBOT ini ternyata bisa ningkatin aliran darah di area-area itu. Kan aliran darah penting banget buat fungsi kognitif pulih. Iya, benar. Terus contoh kedua? Oh, pemain football itu ya? Iya. Sumber Anda nyebutin dia ikut program komprehensif di Amen Clinics. Salah satunya ya HBOT ini, 40 sesi. 40 sesi lumayan ya? Iya. Hasilnya, pemindahan spek otaknya. Nah, spek ini kan bisa lihat aliran darah sama aktivitas otak ya. Iya, tahu spek. Itu nunjukin perbaikan yang signifikan banget. Skor tes kognitifnya juga
termasuk memori, naik drastis. Wah, keren banget. Ini contoh nyata berarti ya, HBOT bisa jadi bagian dari solusi. Betul. Bagian dari solusi pemulihan otak. Oke. Jelas nih soal HBOT. Kita geser sekarang ke yang kedua. Stimulasi magnetik transkranial, TMS. TMS ya. Ini juga kedengeran futuristik banget. Medan magnet buat otak. Gimana ceritanya ini? Nah, kalau TMS ini pendekatannya beda lagi. Kalau HBOT tadi kan fokusnya ke metabolisme perbaikan jaringan pakai oksigen. Iya. Kalau TMS ini lebih ke sirkuit otaknya. Prosedurnya non-invasif. Non-invasif, Iya. jadi nggak ada operasi? Nggak ada sama sekali. Nggak ada alat dimasukin ke badan. Jadi ada alat namanya coil, ditaruh dekat kulit kepala Anda. Ditempelin gitu? Iya, di atas area otak tertentu yang mau ditarget. Nah, alat ini ngasilin denyutan medan magnet. Singkat tapi kuat. Medan magnet. Terus? Medan magnet ini bisa nembus tulang tengkorak kita, terus dia menginduksi arus listrik kecil di sel-sel saraf di neuron pas di bawahnya. Jadi kayak nyetrum otak dari luar tapi pakai magnet. Haha, ya analogi kasarnya mungkin gitu. Tapi ini terkontrol banget dan arusnya kecil. Tujuannya lebih kayak menyalahkan atau mungkin menyetel ulang aktivitas di bagian otak itu. Oh, oke. Menyetel ulang? Iya. Tanpa perlu nyentuh otaknya langsung ya? Tepat. Tujuannya itu memodulasi. Bisa ningkatin, bisa juga nurunin aktivitas neuron di area target. Contohnya gimana? Misalnya nih, pada depresi. Sering ditemuin area korteks prefrontal kiri itu kurang aktif. Kurang aktif ya? Nah, TMS bisa diarahkan ke situ buat coba membangunkan lagi aktivitasnya. Makanya FDA di Amerika udah setujuin TMS. Oh, udah disetujui FDA? Ya, khususnya yang jenis repetitif, RTMS, buat kasus depresi berat yang nggak mempan sama obat antidepresan biasa. Wah, ini harapan baru dong buat banyak orang. Betul. Tapi sama kayak HBOT, potensinya lagi dieksplorasi lebih luas lagi. Apa aja tuh area eksplorasi lainnya yang disebut di materi Anda? Materinya nyatat penelitian yang lagi jalan atau udah ada hasil awal yang menjanjikan. Buat gangguan kecemasan, terus macam-macam kecanduan. Kecanduan juga? Ya, Kayak apa? termasuk bantu orang berhenti merokok. Kan susah banget tuh biasanya. Iya, bener. Terus PTSD, OCD, masalah kognitif dan memori umum, bahkan buat kondisi kayak demensia, tinnitus. Tinnitus, telinga berdenging itu? Iya, telinga berdenging. Sama bantu pemulihan fungsi setelah stroke. Jadi potensinya terus berkembang ini. Menarik banget ya perkembangannya. Tadi disebut juga soal sejarah stimulasi listrik ya, sampai zaman Mesir kuno. Ah iya, itu unik sih. Jadi nunjukin kalau ide menstimulasi badan buat penyembuhan itu udah tua banget sebenarnya. Gimana ceritanya? Materi Anda nyebutin ada catatan orang Mesir kuno pakai ikan sidat listrik buat ngobatin nyeri. Pakai ikan sidat? Beneran? Iya, tentu aja TMS ini lompatan teknologi yang jauh banget dari situ ya. Kan dia pakai medan magnet, lebih presisi, lebih aman juga. Jauh lebih canggih pastinya. Nah, ada juga studi spesifik yang dikutip dari Sao Paulo, Brazil. Oh ya, studi tentang apa? Mereka ngeliti ersat TMS pada lansia dengan gangguan kognitif ringan, MCI, yang sering dibilang tahap awal demensia itu. Oke, MCI. Terus hasilnya? Setelah 10 sesi TMS yang targetnya korteks prefrontal dorsolateral kiri, area penting buat memori kerja, kelompok yang dapat TMS beneran nunjukin peningkatan signifikan di tes memori sehari-hari. Dibandingin sama yang kontrol ya? Ya, dibandingin sama kelompok yang dapat TMS palsu atau sham. Ini penting karena desain penelitiannya bagus, terkontrol. Oke. Terus ada kasus Terry, CEO MN Clinics. Itu juga disinggung. Gimana TMS bantu dia katanya? Nah, kasus Terry ini bagus buat ilustrasi gimana TMS bisa jadi bagian dari program yang lebih besar. Maksudnya? Riwayat dia kan kompleks ya. Pernah gegar otak, kesetrum, kena racun arsenik. Waduh, banyak ya. Pemindaian speknya nunjukin ada area-area yang aliran darahnya rendah. Tanda kerusakan. Nah, dalam program pemulihannya yang holistik... Holistik artinya nggak cuma TMS aja ya? Tepat. Ini penting. TMS bukan satu-satunya yang dia lakuin. Dia juga jalanin sesi TMS. Pemindaian berikutnya nunjukin perbaikan di area-area yang tadinya rusak itu. Jadi TMS ini salah satu alat bantu gitu ya? Ya, salah satu alat canggih dalam kotak perkakas pemulihan otak. Dipakai bareng strategi lain, kayak nutrisi, olahraga, dan lainnya. Poin bagus tuh kalau ini seringkali bagian dari program yang lebih besar. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, neurofeedback. Neurofeedback. Yang ini kesannya kayak ngelatih otak secara langsung gitu ya? Gimana mekanismenya? Tepat sekali. Melatih otak itu emang inti dari neurofeedback.
Ini sebenarnya cabang spesifik dari biofeedback. Biofeedback, pernah dengar sekilas? Biofeedback itu secara umum teknik di mana Anda belajar ngendaliin fungsi badan yang biasanya otomatis, kayak detak jantung, tegang otot, suhu kulit. Gimana caranya? Dengan dapat informasi atau feedback tentang fungsi itu secara real time. Nah, neurofeedback ini terapin prinsip itu khusus ke aktivitas listrik otak. Aktivitas listrik otak, maksudnya gelombang otak itu. Betul, gelombang otak. Materi Anda nyebutin beberapa jenis tuh, delta, theta, alfa, beta, gamma. Apa artinya semua itu? Rumit kayaknya? Nggak juga kalau disederhanain. Jadi otak kita itu ngasilin pola listrik ritmis yang beda-beda tergantung kondisi kita. Gampangnya gini, Oke, delta itu dominan pas kita tidur pules banget. Theta muncul pas kita rileks banget, ngantuk, atau lagi meditatif kreatif gitu. theta ya. Alfa itu pas kita rileks tapi masih melek. Kayak pas nutup mata tenang gitu. Beta itu gelombang sibuk kita. Pas kita waspada, fokus, mikir aktif. Beta buat fokus ya? Iya, ada juga beta tinggi sama gamma. Itu kalau lagi konsentrasi tinggi banget, atau kadang bisa juga pas cemas atau stres. Nah, neurofeedback pakai sensor. Sensor ditempel di kepala gitu. Iya, elektroda ditempel di kulit kepala buat baca campuran gelombang otak ini secara real time. Oke, jadi sensornya baca gelombang otak. Terus latihannya gimana? Kita disuruh ngapain? Nah, disinilah feedbacknya main. Informasi gelombang otak Anda itu diterjemahin jadi sinyal yang bisa Anda ngerti. Seringnya pakai visual atau suara. Contohnya? Paling umum pakai game komputer. Misalnya nih, tujuannya mau ningkatin fokus yang berhubungan sama gelombang beta tadi. Oke, fokus sama dengan beta. Mungkin di layar ada gambar mobil balap. Nah, kalau otak Anda ngasilin lebih banyak beta dan lebih sedikit theta, Theta kan tadi buat ngantuk ya? iya atau kurang fokus. Nah, kalau beta naik, theta turun, mobilnya bakal ngebut, Anda dapat skor. Oh, Tapi kalau beta turun atau theta naik, mobilnya jadi lambat atau berhenti. Atau bisa juga suaranya jadi keras lembut atau grafik naik turun. wah, jadi kita kayak main game tapi pakai otak kita buat ngendaliin gamenya. Bisa dibilang gitu. Dan dengan ngelakuin itu, otak kita belajar. Tapi ini kedengarannya agak subjektif ya. Gimana kita tahu ini beneran ngubah otak menurut sumber ini? Pertanyaan bagus. Emang rasanya kayak main game, tapi ini proses belajar yang terstruktur, pakai prinsip pengkondisian operan. Pengkondisian operan. Iya, intinya, otak itu secara alami nyari hadiah atau kesuksesan. Kalau pola gelombang otak tertentu, misal beta yang stabil tadi, secara konsisten dihargai dengan feedback positif. Mobilnya jalan, skor naik gitu ya? Betul. Otak secara bertahap belajar buat ngasilin pola itu lebih sering dan lebih stabil, bahkan di luar sesi latihan. Jadi bukan perubahan instan ya? Jelas bukan. Makanya materi Anda nekenin kalau neurofeedback ini biasanya butuh beberapa sesi. Bisa 20, 40, bahkan 60 sesi atau lebih. Biar perubahannya menetap gitu. Iya, biar jadi otomatis. Kayak ngelatih otot di gym aja. Perlu konsisten. Efektif atau enggaknya diukur dari perbaikan gejala di kehidupan sehari-hari. Bukan cuma pas latihan aja ya? Betul. Kadang juga dikonfirmasi pakai pemetaan otak sebelum dan sesudah kayak QEEG. Ah, oke. Jadi kayak ngebentuk kebiasaan baru buat otak lewat latihan berulang. Potensi aplikasinya apa aja nih yang disebut di materi Anda? Cukup luas juga. Sumber Anda nyebutin yang paling umum dan banyak diteliti itu buat ADHD. ADHD ya, buat bantu fokus. Iya, bantu ningkatin fokus sama ngurangin impulsivitas. Terus buat gangguan kecemasan, depresi, masalah tidur, sama pemulihan cedera otak. Banyak juga ya. Tapi dieksplorasi juga buat epilepsi, bantu stabilin aktivitas otak, terus kecanduan, nyeri kronis, Nyeri kronis juga. iya. Bahkan buat ningkatin performa atlet, kayak pegolf, kan butuh fokus tinggi. Atau seniman, ningkatin kreativitas. Wah, sampai ke peningkatan performa ya. Oke. Neurofeedback sebagai latihan otak terarah. Nah, sekarang yang terakhir nih di bab ini. Entrainment audiovisual atau AVE. AVE. Gini, gimana cara kerjanya? Betul, AV ini beda lagi mekanismenya. Kalau neurofeedback tadi kan latihan aktif ya. Iya, kita yang mainin otak kita. Kalau AV ini lebih pasif. Dia manfaatin fenomena alami otak yang namanya brainwave entrainment.
Brainwave entrainment? Apa tuh? Itu kecenderungan alami otak buat nyamain ritme internalnya sama stimulus dari luar yang ritmis dan kuat. Oh, otak kita ngikutin ritme dari luar gitu. Ya, cenderung begitu. Nah, Ave manfaatin ini pakai kacamata khusus yang ada lampu lidi kedip-kedip Oke, kacamata kedip. sama headphone yang mainin nada atau denyutan suara. Dua-duanya diatur pada frekuensi tertentu. Jadi kayak dibimbing atau diajak gitu otaknya buat masuk ke frekuensi gelombang otak tertentu pakai cahaya sama suara itu. Tepat, itu gambaran yang bagus dengan ngasih stimulus visual sama auditori di frekuensi tertentu. Misalnya 10 Hz. 10 Hz itu alfa ya tadi? Iya, itu masuk rentang alfa. Tujuannya ya biar otak juga ngasilin lebih banyak aktivitas di 10 Hz itu. Biar rileks, tapi tetap melek. Kalau mau tidur gimana? Ya frekuensinya dibikin lebih lambat, masuk rentang delta atau theta, buat relaksasi mendalam atau bantu tidur. Kalau buat fokus? Frekuensinya lebih cepat, di rentang beta, buat ningkatin kewaspadaan sama konsentrasi. Oke. Terus potensi manfaat AVEA ini apa aja yang dirangkum di materi Anda? Kalau dari penelitian awal sama penggunaan klinis yang dikutip, AVI ini nunjukin potensi buat bantu atasi insomnia. Insomnia ya? Ya. Masuk akal kalau bikin ngantuk. Terus ngurangin persepsi nyeri kronis kayak di fibromialgia, redain kecemasan, sama gejala depresi. Ngurangin gejala PMS. PMS juga? Iya, sama bantu beberapa orang dengan ADHD. Ada juga klaim buat ningkatin memori sama fungsi kognitif umum. Menarik. Beberapa studi bahkan nyatet ada peningkatan aliran darah ke otak pas pakai AVE. Kelebihannya ya, itu beberapa alat AVE bisa dipakai sendiri di rumah. Relatif gampang ya pakainya? Iya, dibanding yang lain mungkin. Baik, jadi kita udah kupas 4 pendekatan yang beda-beda banget ya dari bab 19 ini. Banget. Ada ABOT yang banjirin otak pakai oksigen, TMS yang stimulasi sirkuit pakai magnet, neurofeedback yang latihan aktif ngendaliin gelombang otak, sama AVE yang ngebimbing otak pakai cahaya dan suara. Lengkap ya. Semuanya nawarin cara buat dukung otak kita di luar jalur obat atau suplemen yang biasa. Tepat sekali. Intisari dari penjelajahan sumber Anda ini, ya kesadaran bahwa ada macam-macam alat dan strategi yang tersedia buat kesehatan dan optimalisasi otak. Jadi banyak jalan ya? Betul. Kita lihat ada pendekatan fisik kayak HBOT, stimulasi dari luar kayak TMS dan AVE, sama latihan otak dari dalam kayak neurofeedback. Masing-masing punya target dan metode unik. Dan potensinya beda-beda juga ya? Iya, terapi-terapi ini, meskipun mungkin tingkat bukti ilmiahnya beda-beda buat tiap aplikasi spesifik, dan beberapa masih terus diteliti, tapi ini ngebuka kemungkinan baru. Terutama buat yang udah coba cara standar tapi belum berhasil ya? Betul, ini bisa jadi sangat berarti. Tapi tentu aja, ini penting banget buat diingat. Apa tuh? Keputusan buat nyoba terapi ini harus selalu didiskusiin dulu secara mendalam sama dokter atau profesional kesehatan yang kompeten. Nggak bisa asal coba sendiri ya? Jangan. Harus yang berpengalaman di bidang itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dicoba-coba tanpa panduan ahli. Oke, dicatat. Nah, diskusi kita ini juga secara alami bawa kita ke satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan lebih dalam. Pertanyaan apa tuh? Kan kita tahu otak kita itu plastis banget ya kemampuannya buat berubah, adaptasi sepanjang hidup. Neuroplastisitas itu kan ya? Tepat. Ditambah lagi muncul teknologi-teknologi canggih kayak yang barusan kita bahas. Pertanyaannya, seberapa jauh sih kita sebenarnya bisa dan mungkin seharusnya melangkah buat ngebentuk dan ngoptimalin fungsi kognitif kita secara proaktif ke depannya? Pertanyaan berat nih. Di mana batas-batas potensi dan etika dari peningkatan otak yang bertanggung jawab, itu yang mungkin perlu kita pikirkan sama-sama. Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang. Terima kasih udah nemenin kita nih menyelami berbagai terapi peningkat otak yang menarik ini berdasarkan materi Anda. Sama-sama, selalu menarik membahas ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.